GKJW Jemaat Waru. Warta Lisan Minggu 20 September 2020. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Adi Sanyoto dan Pendeta Dinastria Eklesia Agusta. Pada ibadah hari ini juga akan dilaksanakan 1. Pelepasan pengurus YPBK Cabang Waru masa bakti 2015 sampai 2020. 2. Pelantikan pengurus YPBK Cabang Waru masa bakti 2020 sampai 2025. 3. Pelantikan Kepala Sekolah PAUD Nirmala. 4. Pemberkatan Diaken Ibu Pita Yaningsih Mei Wulan. Ada beberapa fakta yang perlu mendapat perhatian, yaitu sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Pastikan kita memahami, mentaati, dan disiplin terhadap peraturan tersebut. 2. Rembuk warga tahun 2020 akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form. Setiap warga dipersilakan untuk mengisi Google Form dengan link yang sudah disampaikan oleh para ketua wilayah. Tema rembuk warga adalah kesatuan jemaat dalam menghadapi era new normal. Dengan didasari dari Efesus pasal 4 ayat 3 dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Untuk itu mohon partisipasi seluruh warga untuk mengisi angket tersebut. Rembuk warga akan ditutup pada tanggal 30 September 2020. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warga jemaat selengkapnya dapat scan QR berikut. Marilah ibadah saat ini kita lakukan dengan penuh sukacita. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita yang sejati ialah Allah pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih dan sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema yang mendasari kita beribadah pada saat ini ialah senantiasa berjuang untuk hidup dalam genggaman Sang Khalik semesta. Saya ulangi lagi,
senantiasa berjuang untuk hidup dalam genggaman Sang Khalik Pencipta. Masih di dalam rangkaian bulan Kitab Suci pada saat ini, mari kita senantiasa menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tiba saatnya bagi kita untuk diberi kesempatan untuk menghaturkan setiap hal kepada Tuhan melalui doa. Namun sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan hayati melalui pujian dari PKJ 37 bait yang pertama, Bila Ku Renung Dosaku. Mari bersama-sama kita berdoa. Melalui pujian yang telah kami nyanyikan Tuhan, kami sungguh menghayati bahwa tangan-Mu terbuka lebar dalam hidup kami. Ketika kami berbuat dosa dan kesalahan, kasih sayang-Mu telah melindungi di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari betapa diri kami tidak berdaya, tetapi karena naungan sayap-Mu yang senantiasa melingkupi kami, yang telah memberikan damai sejahtera bagi kami mampu untuk bertahan hidup pada saat ini. Tuhan, ampuni untuk setiap kesalahan kami, tutur kata kami, pikiran kami, yang sering kami lakukan di dalam kehidupan ini terhadap orang-orang yang kami kasihi, terhadap saudara-saudari seiman kami, bahkan terhadap siapapun yang kami temui. Dengan segala kerendahan hati kami, sudilah Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami menghaturkan seluruh penghayatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Injil Lukas pasal 13. Ayat 23 dan 24 yang demikian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Demikianlah berita anugerah untuk kita semuanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita hantar perenungan firman Tuhan kita pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait 2 dan 5. Besarkan nama Tuhan. Saatnya bagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ketika kami masih merasakan kehidupan, untuk setiap tubuh, untuk setiap pikiran yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa ini semua adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Demikian pula pada saat ini, ketika kami duduk diam di tempat ini untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan, kami sungguh meyakini ketidakberdayaan yang kami alami Engkau kuatkan melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga ketika kami duduk diam, kami boleh mendengarkan, terlebih lagi mampu menjadi pelaku firman yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Kitab Keluaran 16 ayat 2 sampai 16, dilanjutkan 32 sampai 35. Mana sehat, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang
perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi teriaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Dilanjutkan ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 54, bait yang keempat, tak kita menyerahkan. Supaya kami juga setia
kekasih Kristus yang berbahagia, kita sudah bersama-sama membaca bacaan kita yang terambil dari Keluaran pasal 16 dan kita akan menggumulkannya secara bersama-sama. Jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam suatu rangkaian prosesi pemakaman seseorang, seringkali ada momen di mana dibacakan bagaimana perjalanan kehidupan, mulai dari dia lahir di mana, berkarya, dan karya terakhirnya itu apa. Bahkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Tetapi coba kita cermati bersama-sama bahwa jarang sekali atau bahkan tidak ada yang bercerita mengenai kekurangan atau keburukan orang tersebut. Jemaat yang terkasih, rangkaian yang panjang itulah yang setiap orang akan merasakannya. Kita sebagai manusia sedang merajutnya. Menjadi sebuah perjalanan kehidupan kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Bagaimana kita merajutnya atau membentuknya? Salah satunya adalah dengan respon kita melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Saat ini melalui bacaan kita Keluaran pasal 16 merupakan riwayat panjang perjalanan pengalaman iman bangsa Israel kepada Allah, yang di dalam dinamikanya itu terkadang susah untuk dijangkau oleh pikiran manusia. Tetapi secara khusus kita bisa melihat, kita bisa belajar bagaimana cara Allah memelihara bangsa Israel yang bersungut-sungut. Tanda kutip bersungut-sungut. Pertanyaannya, mengapa bangsa Israel bersungut-sungut? Bukankah seharusnya mereka merasakan kemerdekaan, kebebasan karena telah dipelihara oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, untuk melanjutkan perjalanan ke tanah yang telah dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Bukankah seharusnya mereka merasakan sukacita, merdeka karena bebas dari perbudakan? Tetapi kenyataannya bangsa Israel bersungut-sungut karena bangsa Israel ternyata lebih suka untuk tinggal di Mesir dengan makanan yang melimpah, yang mencukupkan kebutuhan perut mereka. Tetapi dalam tanda kutip mereka tetap menjadi budak. Bukanlah ini hal yang aneh begitu? Jemaat Kristus yang berbahagia, mereka berpikir bahwa kebutuhan makanan dan minuman jauh lebih penting daripada kemerdekaan atau masa depan mereka bersama-sama dengan Allah. Arti lainnya adalah persoalan kekurangan makanan bagi bangsa Israel di dalam melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir. Poin penting bagi kita semuanya, bagaimana kita sampai dengan saat ini menghidupi iman kita di hadapan Allah berkenaan dengan kebutuhan materi kita setiap hari. Apalagi dengan pandemi COVID yang sampai sekarang belum berujung. Semakin sulit mencari pekerjaan, mungkin adanya pemotongan upah pekerja, kebutuhan sekolah anak, pusingnya orang tua sekaligus guru dan juga anak. Dan masih ada yang lainnya lagi. Masihkah kita beriman akan pemeliharaan Allah? Masihkah kita beriman akan pemeliharaan Allah? Melalui perikop kita diajak untuk melihat, mempercayai cara Allah memelihara dan bagaimana sikap kita yang tetap taat kepada perintahnya, terutama berkaitan dengan hukum Sabat.
Karena di perikop kita juga disebutkan pentingnya mereka berhenti dari pekerjaan dan mengkuduskan hari Sabat. Kekasih Kristus yang berbahagia, saya mengajak kita semua untuk membayangkan suasana padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun begitu? Tentu suasananya identik dengan panas terik. Kalau malam ya dingin. Kemudian susahnya sumber air. Berdebu apalagi ketika angin sangat kencang. Keadaan itu semakin memburuk dan membuat bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka kehabisan bahan makanan di tengah-tengah perjalanan. Dengan demikian, di ayat yang ketiga yang menjadi ciri khas atas rasa bersungut-sungutnya bangsa Israel, saya bacakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Betapa mereka merasakan ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Lebih baik menjadi budak tetapi perutnya kenyang daripada berjalan bersama-sama dengan Allah untuk menatap masa depan, untuk menghadapi kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, Allah Sang Pemelihara atau providensia itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Di bacaan kita dikatakan 40 tahun Allah memelihara bangsa Israel, bahkan memelihara secara jasmani dan rohani. Dengan cara memberikan mana. Ibu bapak yang terkasih, ketika Allah memelihara kehidupan bangsa Israel, tentu Allah pun juga memberikan syarat-syarat atau ketentuan begitu. Dan ketentuan itu adalah setiap hari kamu boleh mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi kemudian di hari yang ke-6, engkau kumpulkan 2 kali lipat apa yang menjadi kebutuhanmu. Dengan catatan, pada hari Sabat tidaklah engkau bekerja, engkau kuduskan hari Sabat. Jika ketentuan ini dilanggar, yang terjadi adalah makanan yang telah dikumpulkan begitu akan mengalami busuk. Betapa kita percaya bahwa lawang wis enak setiap hari sudah diberikan berkat, hanya saja di hari Sabat engkau tidak usah bekerja. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel tetap bersungut-sungut. Dengan demikian, semakin kita menjadi jelas mengapa bangsa Israel itu bersungut-sungut. Ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah kebutuhan makanan dan minuman jauh lebih penting daripada masa depan mereka bersama dengan Allah. Yang ketiga, bersungut-sungut di padang gurun itu bercerita tentang kecukupan kebutuhan pokok. Di antaranya ya makan, ya tempat tinggal, ya kemapanan. Betapa mereka merasakan khawatir akan hal ini. Ibu bapak yang terkasih, kalau kita berefleksi bersama-sama, apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam proses perjalanan berada di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, selama berproses di padang gurun itulah dengan perasaannya, suasana hatinya, kekurangannya, sejatinya kita pun juga merasakan, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini. Tetapi perlu kita pahami bersama-sama, perlu kita imani bersama-sama bahwa Allah adalah providensia, Allah adalah Sang Pemelihara. Tentu bagaimanapun kondisi
kita. Panjenengan hayati dalam kehidupan panjenengan sampai dengan saat ini. Pernahkah panjenengan merasakan kekurangan yang sungguh betul begitu? Tapi kemudian justru pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Hikmat dari pengalaman bangsa Israel bagi kita adalah kita bisa memahami di padang gurun yang panas, yang kering, yang tandus itu, di sana kelimpahan berkat secara jasmani dan rohani. Apalagi kita yang senantiasa sungguh percaya bahwa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Artinya Allah memelihara umatnya dengan rasa atau secara cukup sesuai kebutuhan pribadi kita masing-masing. Tentu jangan pernah kita menengok, kita melihat orang-orang di sekitar kita berkaitan dengan berkat, tetapi kita hayati bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan rasa ataupun pemahaman yang cukup. Itu pun yang senantiasa kita dengungkan di dalam doa Bapa kami. Selanjutnya Ibu Bapak yang terkasih, masalah hidup atau pergumulan setiap hari yang kadangkala kita merasakan kok gak mandek-mandek sih pergumulan itu. Ternyata melalui pergumulan adalah cara Allah menguji iman kita, menguji hati umatnya. Apakah masih setia dalam menanti jawaban Tuhan, atau justru seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, atau justru menyesal karena telah mempercayai Allah, atau justru menyalahkan orang lain. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita merangkai perjalanan iman kita selama kita masih hidup, merajut kisah-kisah yang indah, merajut kehidupan yang penuh dengan makna yang tentu menjadi berkat. Dengan penuh setia, walaupun perjuangan yang kita alami itu juga membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi mari kita terus berjuang dan menjalani ketetapan Allah dalam hidup kita. Sembari kita yakin dan percaya, biarlah sampai akhir kita didapatinya tetap setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terkadang apa yang kami pikirkan berkaitan dengan bersungut-sungut Tuhan adalah hal yang manusiawi. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami memiliki pemahaman baru. Bersungut-sungut karena tidak mempercayai akan pemeliharaan kasih Tuhan. Kami sungguh belajar berefleksi dalam hidup kami ini Tuhan. Ketika Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami, tentu Engkau telah memberikan kekuatan dan kemampuan agar kami bisa berjuang untuk merajut kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau, untuk mengikuti setiap perintah. Terlebih kami mampu menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, bukan karena kehebatan kami, bukan karena keegoisan kami, tetapi karena anugerah-Mu yang memampukan kami, yang telah memanggil kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dan juga saudara-saudariku,
Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Deborah yang berjudul Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbarui iman percaya kita. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih,
tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar firman Tuhan persembahan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil kita mengumpulkan persembahan, diiringi pujian dari Kidung Jemaat 335 bait yang ketiga. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, di tengah-tengah ibadat kita saat ini, kita akan mendoakan pengurus YBBK, kepala sekolah, dan salah seorang diaken pengganti. Akan ada prosesi pelepasan, pelantikan. Untuk itu kita akan bersama-sama hayati. Mereka nanti akan kita serahkan di dalam doa, dengan harapan dan kerinduan, di dalam naungan berkat-Nya yang telah melayani, yang akan melayani, tetap dalam kuasa penyertaan-Nya, dan mereka dengan rendah hati berserah dalam kehendak-Nya. Adapun mereka yang akan mengakhiri masa pelayanannya dan yang akan melanjutkan pelayanan, demikian juga kepala sekolah yang tidak dilantik dan diaken yang akan dilantik, mereka akan dibacakan surat keputusannya. Dipersilahkan. Surat pelepasan. Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan YPPK GKJW Pusat. Nomor 51 garing YPPK P garing skep garing 8 garing 2020. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2020, dalam ibadah pelepasan pelantikan yang dilayani oleh Pendeta Nathanael Hermawan Priyanto, SSI MBA di IPTH Balewiyoto, Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pengurus Pusat berdasarkan anggaran dasar bab 6 pasal 9 ayat 2b dan anggaran rumah tangga bab 2 pasal 3 ayat 4 serta pasal 4 ayat 4 melepas pengurus YPPK Cabang Waru masa bakti 2015-2020 Pendeta Adi Sanyoto STH, Siswa Martono, Setio Darmo, Ika Mustikawati, Atmiwati, Freddy Suryati, Srianta, Titi Sulistiowati, yang bersangkutan telah selesai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seperti yang tercantum di dalam anggaran dasar dan rumah tangga Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Malang, 29 Agustus tahun 2020. Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pengurus Pusat
Sekretaris Dr. Andes Hari Sujalmo. Ketua Dr. Andes Sugeng Armadi MPD. Surat pelantikan Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan YBPK GKJW Pusat nomor 51/YBPK P garing skep garing 8/2020 pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 dalam ibadah pelepasan pelantikan yang dilayani oleh Pendeta Natail Hermawan Prianto, SSI MBA di IPTH Balewiyoto, Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pengurus Pusat berdasarkan anggaran dasar bab 6 pasal 9 ayat 2b dan anggaran rumah tangga bab 2 pasal 3 ayat 4 serta pasal 4 ayat 4 telah melantik pengurus YBPK Cabang Waru masa bakti 2020 sampai 2025. Penasehat Pendeta Adi Sanyoto STH. Ketua Siswo Martono. Wakil Ketua Agit Raharjo. Sekretaris Ngenawati Brubarus. Bendahara Agus Budi Hartono. Anggota Atmi Wati, Freddy Suryati, Titi Sulistiowati. Yang bersangkutan telah berjanji akan setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang tercantum di dalam anggaran dasar dan rumah tangga Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan, serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Malang, 29 Agustus tahun 2020. Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pengurus Pusat. Sekretaris Dr. Andes Hari Sujalmo. Ketua Dr. Andes Sugeng Armadi MPD. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan YBPK GKJW Pusat nomor 88/YBPK P garing skep garing 8/2020 membaca surat keputusan YBPK GKJW Cabang Waru nomor 021/YBPK Cabang Waru garing LMT garing 7/2020 beserta lampirannya tentang usul pelantikan dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah PAUD Nirmala YBPK Cabang Waru. Menimbang 1. Bahwa untuk pengelolaan dan pembinaan sekolah YBPK dipandang perlu mengangkat Kepala Sekolah PAUD Nirmala YBPK Cabang Waru. 2. Bahwa Saudara Dr. Anda Sri Jawinahati telah memenuhi syarat sebagai Kepala Sekolah PAUD Nirmala YBPK Cabang Waru. Mengingat 1. Anggaran rumah tangga YBPK GKJW bab 5 pasal 7 ayat 2.4 memutuskan, menetapkan, pertama, untuk kepentingan dinas di lingkungan YBPK GKJW mengangkat nama Dr. Anda Sri Jawinahati, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 2 November 1968, alamat Perum Permata Alam Nilam 3 Blok G4 nomor 6 Gemurung Gedangan Sidoarjo. Pendidikan S1 PDU TN. Dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah PAUD Nirmala YBPK Cabang Waru dan diberikan gaji garing tunjangan menurut peraturan gaji yang berlaku di YBPK Cabang Waru. Kedua, mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini.
Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 Agustus tahun 2024, tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2024 tahun 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2020 atas nama Pengurus YPPK GKJW Pusat, Sekretaris Dr. Andes Hari Sujalmo, Ketua Dr. Andes Sugeng Armadi MPD. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Saudara Dr. Anda Sri Jawinahati. 2. Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Waru. 3. Pengurus YPPK Cabang Waru. 4. Pertinggal. Jemaat Tuhan, kita juga akan melakukan pemberkatan diaken pengganti dalam diri Ibu Pitayaning Mei Wulan, diundang untuk berkenan bersama-sama di depan. Sebelum kekasih-kekasih kita ini menjalankan tugas pelayanannya, kita akan bersama-sama serahkan mereka di dalam berkat Tuhan, dan nanti juga akan kita doakan. Untuk itu dipersilahkan Bu Agung untuk berkenan bersujud di hadapan Tuhan. Kita akan serahkan mereka di dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya tercurah sempurna dalam diri saudara-saudara. Biarlah dengan kasih karunia, rahmat, dan berkat-Nya pelayanan dapat dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan setia di dalam nama-Nya. Amin. Kita akan melakukan penyematan stola. Dipersilahkan berdiri, silakan kembali, dan mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah sujudi dalam Kristus Tuhan, betapa indahnya ibadat pada saat ini ya Tuhan. Setelah Engkau berkenan Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang telah menyerahkan hidup dan kehidupannya, yang telah melakukan pelayanan melalui YPPK, dan yang akan melanjutkan pelayanan YPPK melalui pengurus yayasan dan melalui kepala sekolah. Kiranya sungguh Tuhan berkenan berkati mereka, melengkapkan mereka, karunia talentanya Tuhan lengkapkan, dan biarlah mereka yang telah dan yang akan boleh tetap bersukacita atas kehendak Tuhan itu. Dan biarlah sungguh kesaksian gereja-Mu, Gereja Kristen Jaiwetan Teristimewa GKJW Jemaat Waru, melalui pelayanan pendidikan ini boleh Tuhan pakai menjadi cara Tuhan menyatakan kasih, karunia, rahmat, dan berkat kepada siapapun yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami ingin menyerahkan kekasih kami yang telah berserah diri untuk menjadi diaken. Kiranya sungguh Tuhan lengkapkan kekasih kami dengan berkat-Mu. Biarlah sungguh kesediaan, kesanggupannya dalam naungan berkat Tuhan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Boleh melayani bersama-sama dengan penatua dan diaken yang lain, bersama dengan anggota majelis jemaat yang lain dengan rendah hati dan penuh ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan saudara kami yang telah Tuhan berkati dalam ibadat ini. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang
melengkapkan dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan melanjutkan syafaat kami. Kami menyerahkan ya Tuhan gereja-Mu, khususnya Gereja Kristen Jaya Wetan saat ini, yang dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, tetap Engkau perkenankan berpelayanan. Majelis jemaat-Mu boleh tetap setia melayani, dan warga jemaat-Mu juga tetap setia berpelayanan, bersembah sujud dengan berbagai cara. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan segala rancangan, rencana, program kegiatan, seluruh panitia Pokja di gereja-Mu yang tercinta, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan akan keberadaan negara dan bangsa kami saat ini ya Tuhan, teristimewa di dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini. Kami mohon sungguh Tuhan bersegera menolong kami, negara dan bangsa kami, bahkan jagat raya ini. Tuhan segera lepaskan kami dari belenggu pandemi saat ini. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami boleh tetap setia dalam pengharapan akan pertolongan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan saudara kami yang berulang tahun, Tuhan lengkapkan syukur sukacitanya. Kami menyerahkan saudara kami yang menderita sakit satu persatu, kiranya Tuhan jamah dengan kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan akan pergumulan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kiranya sungguh dalam kuasa Tuhan, Engkau berkenan menolong kami. Di dalam kuasa pengorbanan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh tetap setia dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan anak-anak kami dari balita, pratama, madya, remaja, pemuda. Biarlah sungguh Tuhan berkati mereka. Dalam situasi dan kondisi saat ini, Tuhan tetap berkenan bersama anak-anak kami, sehingga dalam situasi yang kurang menguntungkan saat ini, anak-anak kami tetap bertumbuh berkembang, dan mampukan gereja-Mu berpelayanan untuk melayani mereka dengan segala keterbatasannya dalam situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan akan saudara kami yang benar-benar dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dalam kondisi fisik yang lemah, yang sakit, yang menderita, baik di rumah maupun di rumah sakit. Sungguh jamah mereka dengan jamahan ilahi, sembuhkan mereka menurut kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan saat ini. Kami menyerahkan Tuhan sisa hidup dan kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, demikian juga gereja-Mu, bahkan negara dan bangsa kami di dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Ajar kami untuk bisa menyelaraskan kepada kehendak-Mu, ajar kami untuk menyelaraskan kepada tuntunan-Mu, demikian juga ajar kami tetap setia dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan akan persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan bersama. Biarlah sungguh semua berkenan kepada Tuhan. Semua Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya, sehingga yang sedikit yang kecil ini atas perkenan dan berkat Tuhan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kami bersyukur kalau Engkau memberkati warga jemaat yang sungguh sangat luar biasa, warga jemaat yang setia, sehingga dalam situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini, Engkau memberkati jemaat yang tetap setia dalam doa, dalam persembahan, dalam dana dan dayanya. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami mengelola dengan segala kerendahan hati, dengan penuh percaya dengan pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan keberadaan hidup dan kehidupan kami selanjutnya dalam kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan atas kami saat ini. Demikian doa dan permohonan kami semua berserah seutuhnya dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri peribadahan kita saat ini. Sembari kita selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan, terlebih apa yang sudah kita dengarkan, pahami saat ini. Kita mengingat bahwa perjalanan iman bangsa Israel tentu membawa hikmat kepada kita semuanya untuk ikut berjuang, merajut perjalanan iman tentu bersama-sama dengan Tuhan. Dengan penuh perjuangan, kehidupan kita tidak pernah sia-sia bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 185, bait 1 dan 5. Tuhan mengutus kita. Bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus, memampukan saudara-saudara untuk berjuang dan tetap setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.